Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Senin kemarin rame di WA grup teman-teman saya, bahkan saya juga mendapat kiriman WA secara pribadi tentang apresiasi tim Tabayun MUI Pusat terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto terhadap pencabutan status PSN, Program Strategis Nasional Proyek Pantai Lakapuk 2 atau PSN PIK 2. Oleh karenanya maka saya pada kesempatan ini juga mengapresiasi kepada tim Tabayun MUI Pusat, sekaligus mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah dan Presiden Bapak Prabowo Subianto. Ini saya catat kemarin itu tim Tabayun MUI Pusat mengenai persoalan Program Strategis Nasional PIK 2 itu Bapak Dr. K. Haji Amir Shah Tambunan sebagai Sekjen MUI Pusat. Kemudian Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya selaku Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan. Ketua Bidang Infokom MUI Pusat Bapak Mas Duki Baidowi dan Wakil Sekjen MUI Pusat Bapak Rafiqul Umam Ahmad pada Selasa kemarin 21 Oktober 2025. Kebijakan pemerintah mengenai PSN PIK 2 itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 pada tanggal 24 September 2025 yang secara resmi menghapus PIK 2 dari daftar Program Strategis Nasional. Sebagai hasil musyawarah kerja nasional pada tanggal 17 sampai 19 Desember 2024. Karena bagaimanapun juga MUI sebagai organisasi para alim ulama, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai unsur tidak lain adalah sebagai pelayan umat, Khodimul Ummah. Kemudian MUI juga sebagai Shodiqul Hukumah, mitra pemerintah dan pengayom umat atau masyarakat, Himayatul Ummah. Maka keberadaan PIK 2 yang selama ini di lapangan itu banyak problem sosial.
Maka MUI Pusat merasa berkewajiban untuk mempertimbangkan dalam tim tabayun di acara Mukernas tahun 2024 itu, dalam perjalanan hasil Mukernas MUI Pusat mengenai sikapnya terhadap keprihatinan di lapangan mengenai PIK 2 banyak merugikan masyarakat kecil, masyarakat nelayan, masyarakat petani, dan sebagainya. MUI Pusat mengapresiasi kinerja MUI Provinsi Banten. Kemudian mendapat penghargaan dari MUI Pusat sebagai salah satu MUI terbaik di Indonesia. Dalam perjalanan itu pula, ini sejarah ini. Bukan saya mungkit, ini sejarah dan nyata. Pada tanggal 9 Januari 2025, MUI Provinsi Banten mengadakan syukuran atas penghargaan dari MUI Pusat sebagai MUI terbaik. Setelah selesai sambutan-sambutan dan paparan-paparan mengenai strategi pembangunan ke depan, saya kira wajar. Namun ujug-ujug setelah acara selesai syukuran, ada tambahan jumpa pers yang saat itu disampaikan oleh salah seorang unsur sekretaris di MUI Banten, menyampaikan statement dukungan terhadap program proyek PIK 2. Banyak orang bertanya-tanya, ini acara syukuran tapi ada jumpa pers dukungan terhadap PIK 2. Tidak sejalan dengan hasil Mukernas MUI Pusat yang sedang mengkaji oleh tim tabayun persoalan PIK 2. Dari sinilah kunci permasalahan di Banten sehingga tidak kompak. Akhirnya kemudian Dewan Pertimbangan yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. K. Haji Sibli Sarjaya mengadakan rapat semua unsur pengurus MUI Banten. Maksudnya mengklarifikasi insiden tanggal 9 Januari tentang adanya dukungan terhadap PIK. Ini tentu mengecewakan MUI Pusat. Waktu jumpa pers itu didampingi beberapa pengurus sudah tersebar di media sosial, di YouTube, dan media cetak. Itu sudah bukan rahasia lagi. Inilah di Banten akhirnya seperti ini. Terjadi pro kontra. Itu sekilas sejarah saja, karena sudah terjadi. Tapi kenyataannya sekarang pemerintah ternyata sejalan dengan tim tabayun MUI Pusat terhadap persoalan PIK 2 di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang. Maka dari itu, setelah pemerintah mencabut status PSN PIK 2, secara otomatis harus berhenti proyek PIK 2 di wilayah Pantura dari ujung Teluk Naga, Tangerang, Kosambi, Mauk, dan mungkin juga sampai termasuk di Sawaluhur, Kota Serang. Pemirsa, pada kesempatan ini
saya sampaikan betapa mendasar kita hidup dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum, restat, bukan kekuasaan, matstat. Oleh karena itu sangat penting agar masyarakat Banten juga sadar hukum. Karena hukum ini jiwa daripada masyarakat, jiwa manusia untuk mengatur tertib bermasyarakat, tertib berbangsa dan bernegara. Bahkan Bapak Presiden Prabowo kemarin saat menerima penyerahan dana dari kasus atau penyelewengan dana CPO, Pak Presiden cukup tegas, tidak akan bermain-main kepada oknum-oknum pejabat pemerintah dari pusat sampai daerah, termasuk oknum-oknum pelaku usaha yang merampas atau menyelewengkan kekayaan negara, merampas hasil bumi untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat, dan oknum-oknum koruptor akan dibersihkan dari negara ini. Karena Indonesia sudah 80 tahun merdeka, rakyat secara umum belum banyak menikmati hasil perjuangan kemerdekaan para pahlawan, nenek moyang mereka angkat senjata dengan petik merdeka atau mati dari penjajah Belanda. Itulah barangkali testimoni sepintas dari channel ini sebagai apresiasi dan syukur nikmat. Tidak lain dan tak bukan adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hanya kepada Allah lah kita berharap semua rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia selamat dari segala cobaan dunia. Mudah-mudahan kita semua menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran, karena kita semua hidup tidak akan lama, semua akan mati, harta kekayaan tidak akan dibawa. Yang kita bawa, yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah amal kita. Apakah kita selama hidup di dunia berbuat baik atau berbuat dolim? Tinggal pilih itu aja. Kalau baik, insya Allah akan Allah tempatkan di tempat yang baik dan mulia. Kalau dolim, berbuat jahat, ya tentu akan menderita karena siksa akibat perbuatan diri sendiri. Dengan tidak bermaksud menggurui, hanya ini refleksi pribadi yang bangga dan syukur nikmat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hanya kepada Allah kita berharap semua mendapat perlindungan, semua kembali kepada jalan yang benar. Wasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.